Halo Tribuners, jumpa lagi di program Liputan Kisah Sejarah berselimut misteri di Tribun Jogja Urban Legend. Kali ini kita akan menelisik kisah 12 tahun lalu ketika Gunung Merapi mengamuk pada Selasa petang 26 Oktober 2010. Ini kisah tentang keajaiban selamatnya keluarga Mbah Ponimin, warga Kaliadem dan yang dikenal sebagai orang pintar di wilayah ini. Keluarga ini selamat lolos dari maut dan konon mereka menggunakan mukena sajadah untuk tudung dan pelindung dari terjangan awan panas Gunung Merapi. Ikuti kisah penelusurannya berikut ini. Gunung Merapi mulai meletus sekira pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Selasa 26 Oktober 2010. Saya turut menjadi saksi peristiwa akbar itu. Detik-detik letusan pertama Merapi saya monitor lewat radio komunikasi lokal. Jerit kepanikan dan teriakan supaya warga menyelamatkan diri bersautan terdengar. Saya tidak membayangkan sore hingga malam itu akhirnya akan menjadi petaka mengerikan bagi warga Kinarjo, Kaliadem, dan dusun-dusun di lereng Merapi. Gemuruh sapuan awan panas, kilat, dan gelegar petir menyambar-nyambar. Wedus gembel menyapu lereng selatan gunung. Sesepuh dan kuncen Merapi, Mbah Marijan, dan belasan orang lain di Kinarjo tak terselamatkan. Di tengah upaya penyelamatan yang sangat berbahaya, muncul kabar sekeluarga di dusun Kaliadem terkurung di rumahnya, keluarga Mbah Ponimin. Mbah Ponimin kala itu dikenal orang pintar. Ia kerap didatangi banyak orang untuk berbagai keperluan spiritual. Ia juga disebut abdi dalam keraton Yogyakarta karena pernah menerima kekancingan. Rumah Mbah Ponimin sudah terbakar sebagian kayu-kayunya. Atap gentengnya rontok dipenuhi abu vulkanik dan pasir halus. Tanaman dan pepohonan serta rumpun bambu di sekitar rumahnya juga menyala. Sapuan pertama awan piroklastika Merapi telah mencapai hulu kali opak yang memisahkan Kaliadem dan Kinarjo di sebelah baratnya. Alkisah di tempat pengungsian Mbah Ponimin dan keluarga bercerita, setelah mengabarkan terperangkap di rumahnya dan minta pertolongan, mereka menunggu, namun pertolongan tak segera tiba. Mbah Ponimin dan keluarga memutuskan keluar dari rumahnya. Di tengah nyala api pepohonan sekitar yang terbakar, endapan abu yang sangat panas, mereka keluar dari rumahnya, menyusuri jalan yang bisa mereka ingat. Mereka bersih cepat turun menjauh bertudung mukena, beralas bantal dan sajadah. Berjingkat-jingkat Mbah Ponimin dan anak-anaknya melewati jalan yang panas berselimut debu dan pasir Merapi yang sangat panas. Di tengah perjalanan akhirnya Mbah Ponimin dan keluarga bertemu penolong yang membawa mereka menjauh dari Merapi ke tempat yang aman. Cerita menarik, sesaat sebelum Merapi meletus, Mbah Ponimin mengaku keluarganya didatangi sosok misterius. Kata Mbah Ponimin, tamu misterius itu memperingatkan ia hendak menghancurkan Yogyakarta. Banyak yang menggunjingkan kisah ajaib selamatnya keluarga Mbah Ponimin. Ada yang percaya itu berkat kekuatan spiritual metafisik Mbah Ponimin sebagai orang pintar. Ada pula yang melihat dari sudut pandang nalar. Lokasi rumah Mbah Ponimin agak terlindung dan arah gelombang awan panas Merapi tidak sedang menuju ke titik rumahnya. Tribuners, saya sekarang bersama Mas Agus Setiawan. Ya.
Mas Agus, atau dia juga kerap disapa Agus TBC atau Merapi TBC. Nah, Mas Agus ini warga Kaliadem. Dia tinggal di Dusun Kaliadem ketika peristiwa letusan Merapi 2010. Sekarang dia sudah berpindah tempat tinggal, agak menjauh dari lereng Merapi dan bekerja sebagai teknisi las ya, atau dia punya usaha bengkel las sekaligus konten kreator di channel YouTube-nya Merapi TBC. Nah, Mas Agus ini punya cerita atau ingatan tentang apa yang terjadi pada 26 Oktober 2010, terutama terkait dengan kisah Mbah Ponimin yang selamat dan konon dia menggunakan mukena, kemudian ada kasur, bantal dan sebagainya untuk meninggalkan rumahnya. Nah, Mas Agus, sepengetahuan Mas Agus ini gimana sih ceritanya dan apa siapa Mbah Ponimin ini? Oh, yang saya tahu ya Pak ya, Pak Ponimin itu apa ya, semacam orang pintar lah, paranormal ya. Dari dulu ya? Iya, dari dulu. Soalnya banyak sekali orang-orang dari luar yang datang ke situ. Entah mereka minta tolong apa, saya juga tidak tahu. Iya, Cuman saya sering lihat Pak Ponimin itu banyak sekali tamu-tamu dari luar yang datang ke tempat Pak Ponimin. Dan itu sepanjang waktu ya, nggak kenal payah gitu, nggak kenal iya. Banyak sekali hari Kenapa? gitulah. Iya. Terus ceritanya bagaimana waktu detik-detik peristiwa letusan 2010 itu, setahu Mas Agus nih, tentang Pak Ponimin yang dia ajaib lah itu ya, rumahnya hancur, kesapu, tapi kemudian bisa meloloskan diri. Pak Ponimin itu kan rumahnya paling utara ya di Dusun Kaliadem, berarti paling dekat dari Gunung Merapi. Jadi waktu itu saya juga tidak di rumah, namun pas detik-detik kejadian itu saya sempat di utara sini bersama teman saya, dan saya pulang sampai rumah, teman saya menyusul mengabarkan kalau Merapi meletus dan mengeluarkan lahar merah. Dan ya, karena saya sudah pernah lihat di tahun 2006, jadi saya menjawab itu sudah biasa. Nah, ternyata kejadian itu cukup besar sampai menabrak rumah Pak Ponimin. Rumah Pak Ponimin, sirine yang di tempat Pak Ponimin sama di tempat Mbah Merijan itu sampai mati. Terus saya lari, mengamankan diri, warga juga lari. Terus ketika sudah reda malam, ternyata Pak Ponimin sama keluarganya, sama satu warga itu tertinggal di Dusun Kaliadem. Dan yang satu meninggal, itu Pak Sajiman namanya. Terus dicek lagi ke utara, ternyata Pak Ponimin masih selamat di dalam rumah itu. Terus dilakukan evakuasi sama warga dan sama pokoknya banyak orang. Tapi waktu itu terkendala apa ya? Jalan mungkin. Iya, jalan kan tertutup tertutup abu yang panas. Abu yang panas. Terus jadi kendaraan nggak bisa masuk? Nggak bisa. Waktu itu pakai alat berat atau apa ya? Untuk evakuasinya ya. Nah, soal cerita Mbah Ponimin yang meloloskan diri atau selamat karena pakai tudung mukena atau pakai sajar, itu pernah mendengar? Iya, pernah mendengar. Namun apa ya? Untuk benar tidaknya saya tidak tahu soalnya. Ya. Tapi kalau menurut cerita dari anaknya ya, menantu Mas Suryadi, itu pernah cerita dengan saya bahwa waktu kejadian itu dia itu menyelamatkan diri di bawah meja, terus di bawah kasur, karena pada saat kejadian itu banyak batu dan pasir yang masuk ke dalam rumah. Dari melewati atapnya atapnya itu sudah bolong-bolong. Iya, mungkin bolong. Ya. Ketika pasir itu jatuh ke keramik, itu keramik pecah, keramiknya langsung meletus.
Dia itu sampai dari keringetan sampai kering, keringetan lagi sampai kering. Padahal dia membawa anaknya juga yang masih kecil, dimasukkan di dalam jaket. Terus setelah itu dia pindah ke bunker. Dia katanya punya bunker. Jadi di samping rumahnya itu ada bangunan yang cukup kokoh. Nah, dia pindah ke situ. Mas Suryadi itu pindah ke situ iya. sama Pak Ponimin dan semuanya? Iya, pindah itu. Okay. Nah, sampai letusan itu reda. Malam itu kemudian mereda, baru mereka keluar meninggalkan rumah begitu mungkin? Enggak tetap bisa. di situ. Tetap di situ. Karena kanan kiri kan banyak material, Pak. Banyak material panas ya? Iya. Material lembut. Oke. Terus ada cerita nggak dari Mas Suryadi itu di dalam bunker tanda kutip itu apa yang terjadi itu ya? Ya mereka panik sampai apa ya istilahnya? Kan hawanya panas toh, Pak. Jadi mereka itu sampai dehidrasi. Sampai adiknya itu sampai minum apa itu? Pewangi pakaian atau apa itu? saking hausnya ya, panas ya. Di situ. Terus setelah itu dievakuasi malamnya dievakuasi. Tapi kayaknya itu tidak langsung selesai, Pak ya. Karena nunggu alat berat, nunggu macam-macam pakai tangki. Tapi soal cerita keluarga Mbah Ponimin ini menyelamatkan dari dan ada keajaiban dalam tanda kutip itu pernah ya dengar cerita itu yang berkembang di masyarakat ya. Oke. Kalau Mbah Ponimin sendiri di mata warga atau tetangga kan Mas Agus ini kan tetanggaan gitu ya, meskipun mungkin tidak terlalu dekat rumahnya. Itu waktu itu gimana sih? Dia termasuk tokoh atau bagaimana? Iya. Karena dia orang pintar ya. Iya. Apakah juga ditokohkan di kampung? Apakah betul dia abdi dalam keraton? Gitu? Iya. Sepertinya dia itu abdi dalam keraton dan apa ya? Dia itu Pak Sosial namanya itu. Oh, disebutnya Pak Sosial. Oh, sosial. Di desa itu ya, perangkat desa ya. Oke. Perangkat desa. Mas Agus, ini kita kan sekarang ada di atas ini ya, karena tertimbun ya bekas rumahnya Mbah Ponimin. Iya. Nah, Mas Agus bisa tunjukkan itu kira-kira dulu itu rumah ngadep mana, lokasinya mana dan mungkin detail-detailnya gitu ya kira-kira. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lihat. Oke, Mas Agus, ini kita kan ada di pinggir jalan di sebelah kanan ini jalan Kali Adem ya. Iya, Kali Adem. Terus di seberang sananya itu Kali Gendol. Iya, betul Kali Gendol. Kali Gendol dan yang rumah besar. Pak Ponimin ada di barat jalan. Barat jalan ini. Oke, jadi ke sana ya arahnya itu. Nah, menghadap ke selatan. Menghadapnya kemana? Ke timur, Menghadapnya ke sini ke timur. Memanjang ke barat berarti ya. Di sini ada warung dulu. Ada warungnya Pak Ponimin. Jadi di sini tuh dulu warung. Iya, ada warung. Oke, jalan masuknya ya ke sini nih. Iya, sini. Oke, terus jadi rumah itu ada di sana itu ya? Di daerah sini. Dari sini, Pak. Kita bisa lihat Mas kira-kira titiknya di mana ini? Ya, di sekitar sini, Pak. Sekitar sini. Menghadap ke timur ke sana. Jadi ya di sini nih titik rumahnya itu ya. Jejaknya sudah tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan, soalnya tertimbun material, Pak. Jadi yang ada di bawah kita ini adalah material 2010 ini? Iya, 2010. Kemudian dulu rumahnya itu hampir rata-rata dengan jalan? Iya, rata dengan jalan. Rata dengan jalan. Oke, jadi kalau saya perkirakan ini jalan ke level tertinggi di gundukan ini kira-kira 1,5 meter ada ini. Ada. Ya. Jadi material letusan 2010 itu karena letusan tidak hanya terjadi sekali, berkali-kali sehingga ini menimbun sampai setinggi kira-kira 1,5 meter dari permukaan jalan. Iya, jadi rumah Mbah Ponimin itu sudah tidak bersisa apa-apa ya? Iya, betul. Soalnya letusan kan bertahap. Yang pertama itu baru material-material lembut yang mengenai rumah. Debu, pasir lembut. Terus seterusnya hari berikutnya itu material yang besar-besar keluar lagi. Sehingga sampai ke jarak 12 kilo atau 14 kilometer itu. Yang itu letusan terbesar ya, iya, tanggal 5 November itu sampai 14 km ke arah Kali Gendol ini, nyusuri Kali Gendol nih. Lewat Kali Gendol ini. Sini sudah tidak ada apa-apa ya waktu itu ya. Sudah nggak ada apa-apa. Habis padang pasir kita lihat dari selatan sana udah terlihat sampai sangat dekat sekali. Merapi ya. Saking
tidak halangan ya. sama sekali. Oke, jadi memang tidak ada bersisa apapun di sini kecuali tumpuan material di bekas rumah Mbah Ponimin atau keluarga Mbah Ponimin. Kalau rumah Mas Agus sendiri di arah mana, Mas? Di sana sebelah selatan, Pak. Kira jaraknya berapa? Dari sini paling sekitar 800 meter. 800 meter dari rumah Mbah Ponimin. Jadi lebih di bawah. Lebih di bawah. Oke. Itu, Di atas itu sana pun hilang juga. hilang, nggak bersisa ya? Iya, nggak bersisa. Oke. Selain cerita keajaiban selamatnya keluarga Mbah Ponimin dari bencana letusan Merapi di Kali Adem, ada satu cerita lagi yang tidak kalah menarik, yaitu lenyapnya gedung bundar di kawasan wisata Kali Adem. Gedung berkonstruksi beton dan baja itu lenyap, tidak menyisakan bekas sedikit pun. Hampir nggak kelihatan. Iya, hampir kelihatan. Tribuners, kita akan melihat dari dekat satu di antara bekas atau jejak kedahsyatan letusan Merapi Oktober-November 2010 atau hampir 12 tahun yang lalu, yaitu di Gedung Bundar atau juga orang menggunakannya sebagai gedung serbaguna di kawasan Kali Adem. Ini letaknya tidak jauh dari bunker Kali Adem. Kita akan melihat ke sana dan ceritanya konon katanya gedung ini habis. Iya. Gimana, Iya. Mas Agus? Waktu itu apa ya? Gedung ini dijadikan sebagai gedung serbaguna. Jadi bisa untuk nikahan, pokoknya acara untuk warga lah. Pertemuan-pertemuan gitu ya. Di sini dulu ada gedung bundar, dinamakan gedung bundar karena Bentuknya memang bulat ya. melingkar bundar. Konstruksinya apa, Mas? Konstruksinya konstruksi baja. Konstruksi Bangunan modern dulu, Pak. Modern ya, Modern. konstruksi baja. Nah, Tapi setelah erupsi 2010 itu hancur. Padahal di sini itu tidak ada material yang kayak batu-batu besar tidak ada ya? Enggak ada, cuman material pasir lembut seperti ini, Pak. Tapi material gedung bundar ini bisa terlempar sampai sejauh 500 meter di selatan sana. Jadi dari titik ini ke tempat rongsokan itu, Iya. konstruksi baja itu 500 meter. Iya, sekitar 500 Dan meter. kondisinya bagaimana? Apa kayak diboyong utuh atau bagaimana? Enggak, kalau untuk konstruksi besinya masih utuh, namun udah kayak Dipilin-pilin gitu ya? Kayak Diuntir-untir. Kayak diuntir-untir itu tuh kayak dipilin-pilin begitu. Jadi itu kenapa kira-kira? Ya nggak tahu, Pak. Mungkin karena dahsyatnya Awan erupsi panas ya. 2010 ya. Jadi kemungkinan ya, karena kalau menurut penjelasan dari BPTKG itu awan panas itu memang biasanya membentuk gelombang dan bisa berputar-putar begitu ya. Oh iya. Pantesan itu bentuknya itu kayak kayak unter-unter itu besinya, padahal itu besi-besi besar-besar. Oke. Terus yang tersisa di sini apa ini sekarang ini? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Cuma Ya? paling konblok sama apa dulu ada besi-besi pagar yang ada di situ. Oke. Besi Terus pagar konblok itu jalan. jalan. Oh, jalan. Jalan itu ada dua. Hah? Dulu dari sana sama dari sana. Oke. Dari sana muter lewat taman terus ke sini. Jadi yang tersisa di tempat ini sekarang hanya konblok akses jalan masuk ke Gedung Bundar, selebihnya sudah tidak ada sama sekali. Iya. Pondasi, tembok dan lain sebagainya sudah habis tidak. Kalau Tersisa. pondasi mungkin masih ada, Tapi di bawah, tertimbun. tertimbun. Ya, pondasinya cakar ayam ya. Ya, cakarayam. Cakar ayam. Jadi Dan konstruksi baja yang di atas sama bangunan itu terlempar 500 selatan meter. sana, iya. Ringsek. Ya, kalau kendaraan ketabrak kayak gitu sudah nggak berbentuk lah. Besi baja. Mbah Ponimin diketahui tidak lagi tinggal di lereng Merapi sesudah letusan 2010. Ia menjauh bersama keluarganya, konon pernah tinggal di sebuah desa di Gunung Kidul,
Jejak rumah Mbah Ponimin sudah tidak bisa dikenali lagi. Ludes hanya menyisakan endapan material vulkanik, kerikil kerakal, dan bercampur pasir. Dusun Kaliadem berkali-kali diterjang awan panas sesudah letusan 26 Oktober 2010. Letusan paling akbar terjadi 4-5 November menyapu Kali Gendol yang berada di belakang rumah Mbah Ponimin. Awan piroklastika menyapu hingga sejauh hampir 20 km menyusuri jalur sungai itu. Korban kembali berjatuhan dan kerusakan begitu masifnya di kiri kanan sungai. Kali Gendol yang tadinya jurang dalam nyaris terisi sepenuhnya oleh pasir dan bebatuan. Dr. Surono yang kala itu memimpin Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengkritisi kisah misterius selamatnya Mbah Ponimin. Menurut Mbah Rono, rumah Mbah Ponimin terlindung gundukan Sabodam Kali Gendol, sehingga awan panas tidak langsung menyapu rumah keluarga itu. Jadi menurut Mbah Rono hanya terkena efek samping piroklastik short, hanya tepiannya saja. Jadi logis jika tidak separah yang dialami tetangga-tetangganya di Kinarjo maupun dusun-dusun di bawahnya. Tribuners, di titik inilah keluarga Mbah Ponimin dulu pernah tinggal di dusun Kaliadem. 12 tahun yang lalu Mbah Ponimin lolos dari terjangan wedhus gembel Merapi dan kemudian membawa versi ceritanya yang penuh keajaiban. Orang lain menafsir menggunakan versinya yang berbeda. Anda boleh percaya, boleh tidak. Sampai jumpa di Tribun Jogja Urban Legend berikutnya.